Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat yang mana tempat itu sering dijadikan sebagai tempat ritual cuci suruk. Lokasi keberadaan tempat ritual cuci suruk ini memang berada di kaki gunung yang mana sangat jauh dari pusat keramaian maupun dari pemukiman penduduk. Jadi betul-betul tersembunyi, jarang diketahui oleh banyak orang. Yang mengetahui lokasi tempat ritual cuci suruk itu biasanya dan umumnya ialah ustadz-ustadz paranormal maupun para dukun-dukun spiritual yang mengarahkan pasien-pasien yang menerima jasanya untuk menuju ke lokasi sebuah tempat ritual cuci suruk. Ritual cuci suruk ini memang diyakini oleh sejumlah warga, sehingga tak jarang setiap malam-malam tertentu atau di hari-hari tertentu tempat tersebut selalu ramai dikunjungi oleh embake-embake dari kalangan gadis perawan, istri orang maupun janda yang ingin melakukan ritual bersih diri cuci suruk. Tak hanya dari kalangan-kalangan yang umum saja, namun ada pula embake-embake yang biasanya berjualan krengsengan begicot maupun embake-embake yang bekerja sebagai pemandu karaoke juga ikut serta melakukan ritual cuci suruk yang berada tak jauh dari kita saat ini. Mereka biasanya melakukan ritual cuci suruk di tempat tersebut, biasanya dilakukan pagi hari hingga dini hari. Jadi mereka selalu bergilir tempat untuk melakukan ritual sakral tersebut. Bagi kalian para penonton video ini yang sudah memiliki istri, maka ajaklah istri kalian melakukan ritual cuci suruk yang akan kita datangi ini, agar tuyuk istri kalian bisa rapat seperti perawan. Ritual cuci suruk ini memang sangat membantu bagi kalangan embake-embake atau para wanita, karena untuk bisa menghilangkan bekas keputihan, gatal-gatal maupun flek-flek yang mengganggu area suruk mereka. Bahkan aroma khas suruk yang biasanya tercium seperti bau terasi akan berubah menjadi wangi seperti bau kencur. Hal ini disebabkan karena air yang digunakan dalam ritual cuci suruk tersebut merupakan air murni dari pegunungan yang tersaring oleh bebatuan-bebatuan alam dan menjaga pH air yang cukup tinggi. Maka dari itu, embake-embake yang selalu ritual di tempat yang akan kita tuju ini jarang sekali melakukan
perawatan di salon-salon kecantikan yang harganya cukup mahal. Maka dari itu mereka lebih memilih ke tempat ini karena harganya cukup murah meriah. Beberapa syarat untuk melakukan ritual cuci suruk yang berada di kaki gunung tersebut umumnya ialah menggunakan kembang setaman khusus buat ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Namun bagi embake-embake yang masih gadis perawan, janda ataupun para embake-embake yang bekerja sebagai penjual krengsengan bekecot maupun pemandu karaoke, mereka menggunakan kembang kantil. Selain itu, bagi embake-embake yang ingin melakukan ritual cuci suruk yang akan kita tuju ini harus membawa kemenyan sebagai media uap agar bau kalian atau suruk kalian menjadi wangi. Namun tak hanya asal kemenyan saja, namun ada syarat-syarat khusus, yaitu bagi ibu-ibu yang sudah berumah tangga harus menggunakan kemenyan Arab, dan untuk gadis perawan, janda maupun embake-embake bekerja sebagai penjual krengsengan bekicot maupun pemandu karaoke menggunakan kemenyan madu. Kalian juga harus membawa minyak-minyak yang bersifat wangi seperti minyak misik, minyak cendana maksudnya ya, minyak kenanga, minyak yawafaron, dan minyak serimpi sebagai ritual khusus di tempat cuci suruk yang akan kalian lakukan tersebut. Tentu saja dalam melakukan ritual cuci suruk yang akan kita datangi ini, kalian harus melepaskan kain yang menempel di tubuh kalian, atau dalam tanda kutip tidak boleh menggunakan sehelai benang pun. Kalian tak perlu khawatir ataupun takut kalau diintip orang saat sedang melakukan ritual cuci suruk yang sedang kalian lakukan, karena lokasinya memang betul-betul tersembunyi dan aman dari jangkauan kalangan bapake. Selain rasa aman dan nyaman saat kalian melakukan ritual cuci suruk di tempat tersebut, pastinya banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kalian rasakan setelah melakukan ritual tersebut. Dan tentu saja suatu saat kalian pasti akan datang lagi untuk melakukan ritual tersebut. Ada keunikan tersendiri bagi kalian yang ingin melakukan ritual cuci suruk yang akan kita datangi ini. Kalian tidak boleh menggunakan sabun ataupun deterjen saat melakukan ritual, namun kalian harus membersihkan area suruk kalian dengan menggunakan batuan-batuan yang ada di area tersebut, ataupun kalian bisa menggunakan tanah ataupun lumpur. Bagi kalangan bapake yang ingin melakukan ritual tersebut alias ingin melakukan cuci sontol juga bisa, namun hari-harinya
berbeda dengan jadwal bagi embake-embake melakukan ritual. Ritual ini juga dipercaya bagi bapake-bapake yang memiliki kekurangan seperti lemah syahwat ataupun impoten dan mani encer serta muda loyo. Makanya bapake-bapake juga melakukan ritual tersebut di tempat yang akan kita datangi ini. Para bapake-bapake yang melakukan ritual tersebut pengen kembali perkasa seperti Arjuna. Maka dari itu kebanyakan bapake-bapake yang datang tersebut dari luar daerah. Jika para penonton video ini berminat, ya silakan saja datang ke lokasinya. Maka dari itu ikuti terus perjalanan kami ya, agar nantinya kalian tidak kesasar, karena lokasinya ini memang betul-betul tersembunyi. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya kita sudah sampai di lokasinya. Untuk menuju ke lokasinya, kita harus menuruni anak tangga, yang mana di lokasi ini kita akan mendatangi sebuah sumber mata air yang dikeramatkan dan disakralkan oleh warga. Tampaknya sudah mulai ramai, banyak para pengunjung yang datang dari luar kota guna melakukan ritual cuci suruk mereka. Tampak seperti di hadapan kita ini, tampak ibu-ibu yang sedang antri dan para gadis-gadis perawan juga ikut serta melakukan ritual cuci suruk di tempat ini. Air bekas ritual di tempat pemandian cuci toyuk ini memang terbuang sebagai saluran irigasi pertanian, jadi sangat bermanfaat ya. Setelah pembersihan bau-bau, nantinya akan tumbuh subur area-area persawahan milik warga. Selanjutnya kita akan berkeliling di area tempat ritual cuci suruk yang ada di tempat ini. Semoga nantinya kita bisa melihat secara langsung embake-embake tak menggunakan sehelai benang pun saat melakukan ritual. Di area kolam ini memang diperuntukkan untuk para bocil-bocil yang ingin berenang, namun untuk tempat ritualnya berada di hulu tempat sungai ini, yang mana disitulah air yang putih dan bersih itu sangatlah sakral, yang cocok digunakan untuk ritual cuci suruk. Tampaknya di sini ada pasangan
suami istri yang kemungkinan mereka juga sedang antri untuk melakukan ritual basuh suruk maupun cuci sontol tersebut di tempat ini. Lokasi tempat ritual ini memang sangat jauh dan masuk ke dalam hutan dan berada di bawah kaki gunung, dan tempat ini memang betul-betul dikeramatkan dan disakralkan. Bahkan ustadz paranormal ataupun dukun-dukun spiritual sangat merekomendasikan tempat ini untuk dijadikan tempat ritual. Bagi kalian-kalian yang sudah pernah melakukan ritual cuci suruk maupun cuci sontol di tempat ini, silakan berbagi pengalaman kalian serta cerita kalian di bawah kolom komentar video ini, agar nantinya bagi orang-orang yang belum pernah datang ke sini, apabila sudah mengetahui cerita dan pengalaman kalian, maka mereka berbondong-bondong datang ke sini guna melakukan ritual hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Lanjut, karena di hadapan kita ini ada pohon yang menghalangi kita menuju ke hulu sungai, tempat sumber mata air yang disakralkan dan dikeramatkan warga. Akhirnya kita memilih memutar arah untuk bisa menuju ke lokasi yang dikeramatkan tersebut. Tampak betul di seputaran tempat ini hanya diisi sama bocil-bocil sama mama-mama atau ibu-ibu yang sedang antri giliran melakukan ritual cuci suruk mereka. Untuk menuju ke hulu sungai yang ada di sekitaran tempat ini, kita harus melangkahkan kaki berada di sebelah kiri itu, yang mana banyak sekali mama-mama sedang duduk-duduk antri untuk melakukan ritual. Kebetulan juga tampak ada dua bocil, entah apa yang sedang mereka lakukan, dan tampaknya mereka sedang asik menemukan sesuatu. Dan ternyata saat kita dekati, tampak mereka menangkap beberapa ikan-ikan kecil, yang mana ikan-ikan tersebut biasanya melakukan terapi makan-makan kotoran-kotoran yang berada di area sekitaran suruk maupun sontol. Jadi setelah kalian menggosok area sontol maupun suruk kalian dengan bebatuan maupun lumpur dan pasir di tempat ini, maka kotoran-kotoran tersebut akan hilang dan terbawa air. Dan oleh itu makanya banyak ikan-ikan kecil yang memakan sisa-sisa kotoran kalian. Tampaknya barusan tadi kita melihat dua gadis perawan yang barusan datang ke tempat ini. Mungkin mereka juga ingin melakukan ritual cuci suruk mereka agar nantinya mereka bisa mendapatkan perjaka ataupun duda yang sangat mapan. Kedua gadis tersebut mungkin sedang memantau keadaan karena mereka mungkin sedang mendapatkan antrian nomor yang cukup lama, sehingga mereka ingin melihat secara langsung kondisi tempat ini, apakah sepi
ataukah ramai, dan ternyata sudah mulai ramai. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan ritual cuci suruk maupun cuci sondol di tempat ini berkisaran kurang lebih 1 jam. Jadi setiap orang melakukan ritual di tempat ini kurang lebih memang seperti itu, yaitu 1 jaman. Tampaknya di sini juga ada bapake yang sedang antri pula, dan mungkin mereka sedang menunggu antrian karena tak lama lagi giliran mereka melakukan ritual di tempat ini. Tampaknya di hadapan kita ini ada mama-mama istri orang yang juga sedang melakukan ritual cuci curug, dan kemungkinan mama-mama ini ingin melepas celananya karena ingin juga melakukan ritual bersih diri, yaitu membersihkan curugnya. Di balik pohon inilah terdapat sebuah sumber mata air yang cukup jernih dan bening, yang mana biasanya digunakan sebagai ritual pengobatan penyakit-penyakit yang diderita oleh orang-orang. Dan di tempat ini ada pula bekas sesaji, yaitu berupa kembang setaman yang kemungkinan dilakukan oleh orang-orang saat melakukan ritual cuci curug. Selanjutnya kita akan mencoba melihat dari dekat sumber mata air yang dikeramatkan oleh beberapa warga, yang mana sumber mata air ini pH airnya cukup tinggi, jadi bisa diminum meski tanpa dimasak. Sumber mata air ini memang sangatlah bersih dan bening dan tidak terkontaminasi oleh limbah-limbah berbahaya. Coba kalian lihat, kalian bahkan bisa melihat dasar dari sumber mata air ini. Dan di tempat ini juga ada papan pelarangan-pelarangan yang mungkin bisa kalian baca dan kalian taati peraturan tersebut. Di sekitaran atau seputaran sumber mata air ini juga terdapat ikan-ikan endemik area tempat ini. Dan apabila kalian mengambil ikan-ikan ini, maka tentu saja ada sesuatu hal yang tak kalian inginkan saat sudah sampai di rumah. Bahkan sebelum sampai di rumah, kalian akan mendapatkan musibah. Kemarin di tempat ini juga terdapat 2 buah goa alam ya, karena hujan deras yang berhari-hari akhirnya gua tersebut tertimbun longsoran-longsoran di seputaran tempat ini. Akhirnya kita tidak bisa masuk ke dalam gua tersebut. Masyarakat menyebut gua yang ada di hadapan kita ini dengan sebutan Gua Suruk Mumpluk, yang mana saat ini sudah tertimbun oleh longsor, yang dulu gua tersebut sebagai tempat pertapaan orang-orang sakti, terutama dari kalangan wanita. Menurut sejumlah informasi yang kami dapatkan, gua tersebut akan dibersihkan dari bekas-bekas longsoran kemarin,
dan mungkin nantinya kita bisa melihat ke dalam lokasi gua tersebut. Namun untuk saat ini kita hanya bisa melihat orang-orang sedang melakukan ritual cuci curug. Di area ini juga tercium aroma terapi bakaran-bakaran dupa maupun bakaran-bakaran kemenyan serta minyak-minyak yang sering digunakan dalam melakukan ritual. Maka dari itu kami di sini menunggu dengan senantiasa bersabar ingin melihat secara langsung mama-mama melakukan ritual cuci curug di tempat ini tanpa menggunakan sehelai benang pun. Jadi nantinya kami bisa percaya bahwa memang tempat ini sering digunakan sebagai tempat ritual. Menurut informasi di seputaran tempat ini biasanya banyak sekali bekas-bekas sesaji dalam melakukan syarat-syarat ritual cuci curug di tempat ini. Maka dari itu nanti kita lihat berkeliling area ini untuk bisa melihat secara langsung bekas-bekas ritual. Kalau kita amati betul-betul tempat ini memang sangat cocok bila digunakan dalam melakukan ritual cuci curug ataupun cuci contol di malam-malam tertentu ya. Namun kalau untuk siang hari kayaknya sudah tidak bisa lagi karena banyak pengunjung yang ikut serta dalam melakukan ritual di tempat ini. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya sama warga.